Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidul Langit. Saya salah satu mahasiswa Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan berreview sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sudirman Sihotar SMH pada pertemuan ketiga dan keempat mengenai mata kuliah hukum jaminan. Pada pertemuan ketiga, tidak ada mata kuliah apapun dikarenakan tanggal merah. Lalu pada pertemuan keempat, Bapak Sihotar menjelaskan mengenai gadai. Pengertian gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata sendiri ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur yang lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan. Unsur-unsur gadai diantaranya: yang pertama, gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Yang kedua, penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Yang ketiga, barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Yang keempat, kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur lainnya. Sifat gadai diantaranya hak kebendaan, aksesoris dari perjanjian pokok, tidak dapat dibagi-bagi hak yang didahulukan. Dasar hukum gadai diantaranya yang pertama, pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Artikel 1196 VV Title 19 Buku 3 NBW. PP nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. PP nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan PP nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. PP nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum pegadaian. Subjek gadai meliputi setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 1329 KUH Perdata dan para pihak, seperti pemberi gadai atau debitur, penerima gadai, kreditur, dan pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut pemegang gadai. Objek gadai meliputi semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud, yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yakni berwujud surat piutang kepada pembawa atas tunjuk dan atas nama, serta hak paten. Hak pemegang gadai definisinya adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu, disebut penerima gadai atau pemegang gadai, manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang yang bersifat apapun juga, dan itu ialah jaminan yang lebih kuat daripada jaminan yang memilikinya. Hak pemberi gadai diantaranya yang menerima uang gadai dari penerima gadai, berhak atas barang gadai apabila telah lunas, berhak menuntut kepada pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya. Kewajiban pemberi gadai meliputi yang pertama, menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai. 2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai. 3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai. Hak penerima gadai diantaranya menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri, memperoleh ganti rugi dari pemberi gadai atas biaya menyelamatkan objek gadai, menahan benda gadai, hak retensi sampai ada hutang dan kewajiban penerima gadai lunas. Hak prevensi untuk didahulukan dari kreditur yang lain, menjual objek gadai melalui perantara hakim jika debitur mengajukan gugatan, menguasai objek gadai atas izin hakim jika ada gugatan. Kewajiban penerima gadai diantaranya bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga objek gadai jika atas kelalaiannya, memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual, bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai, mengembalikan benda gadai jika debitur melunasi utang-utangnya, dan yang terakhir memelihara benda gadai. Hapusnya gadai meliputi utang yang dijamin lunas, objek gadai musnah, objek gadai dieksekusi, pemberi gadai melepas haknya secara sukarela, terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh penerima gadai. Jangka waktu gadai pada prinsipnya tidak berubah, yaitu 15 hari dan maksimum 120 hari. Yang mengalami perubahan adalah besarnya uang pinjaman, sewa modal, dan maksimum sewa modal. Semakin besar jumlah uang pinjaman, maka semakin besar sewa modalnya, begitupun sebaliknya.